Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan berusaha berbicara tentang radikalisme agama. Dalam artian bahwa ada orang-orang yang menggunakan agama, simbol-simbol agama untuk kepentingan mereka pribadi, untuk kepentingan kelompok tertentu, sehingga kemudian image agama itu menjadi buruk di dunia global, nasional maupun lokal. Jadi kita harus luruskan bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang violence, tentang kekerasan. Tapi semua agama itu mengajarkan tentang peace, tentang kedamaian. Inilah yang dikatakan oleh Ali Syariati dalam buku Agama versus Agama itu tentang berhala sosiopolitik. Artinya bahwa dia mengaku beragama, tapi seperti orang tidak beragama. Inilah jadi problem. Artinya bahwa ada orang, segelintir orang yang berusaha membajak simbol-simbol agama hanya untuk mendapatkan supremasi, kekuasaan politik, ekonomi. Ini jadi problem. Jadi sangat tepat sekali dikatakan oleh Ali Syariati itu berhala sosiopolitik. Jadi mereka hanya menggunakan agama untuk kepentingan politik. Dalam ilmu psikologi agama juga dikatakan sedemikian rupa. Ada teori disebut dengan orientasi keagamaan, ada yang disebut dengan sikap keagamaan dan perilaku keagamaan. Orientasi keagamaan ini berbicara tentang apa arti iman bagi seseorang. Artinya bahwa dia memaknai agama itu seperti apa. Lalu kemudian dari orientasi tadi itu akan melahirkan sikap keagamaan, baik dia nanti sifatnya tertutup, sikap keagamaan baik nanti dia yang susah menerima perbedaan argumentasi di ruang publik maupun di ruang yang lain-lain seperti itu. Lalu kemudian akan melahirkan buah dalam bentuk perilaku. Inilah yang kemudian menjadi problem, mengebom, membunuh orang, memenggal kepala orang, sampai kemudian pada menghilangkan banyak nyawa di mana-mana di seluruh dunia. Ini jadi problem kemudian. Jadi orientasi keagamaan itu ada dua. Ada yang pertama itu yang intrinsik, yang kedua itu ekstrinsik. Yang jadi problem adalah yang ekstrinsik, artinya bahwa dia hanya memanfaatkan agama, memperalat agama untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan golongan tertentu seperti ISIS itu. Sehingga kemudian sikap keagamaan yang lahir adalah eksklusif, tertutup, tidak mau menerima argumentasi karena ada kepentingan tadi itu. Sehingga kemudian ketika ada orang berbeda dengan dirinya, maka mereka akan melahirkan perilaku apa? Membunuh orang itu, mengebom orang itu, menghujat, mengkafirkan, membid'ahkan dan lain sebagainya. Ini jadi masalah. Padahal Islam itu tidak kolot. Islam itu solihul likulli zamanin wa makanin. Artinya bahwa dia selalu menyesuaikan dengan zaman. Nah, mungkin zaman semakin maju, Islam akan tetap stagnan seperti itu. Itulah tafsir. Ada fungsi tafsir. Fungsi tafsir itulah mengkontekstualisasikan teks supaya dia sesuai dengan konteks. Tidak mungkin kemudian nanti orang sudah sudah zaman modern, dakwah dengan media sosial begitu digencarkan, lalu kita masih pengen pakai pedang. Kalau orang nggak mau masuk Islam, lalu kita bunuh. Islam nggak seperti itu. Islam nggak memaksakan. La ikraha fiddin. Jadi jangan sampai kemudian menyalahi aturan-aturan yang Allah sudah berikan seperti itu. Padahal Islam sendiri sudah mengatakan enggak memaksakan orang, tapi kita memaksakan. Apa kita ingin melangkahi Tuhan? Enggak kan? Jadi jangan sampai kita melangkahi Tuhan seperti itu dengan memaksakan orang untuk masuk dalam Islam. Bahkan kalau orang nggak mau ya sudah, tidak masalah. Lakum dinukum waliyadin. Jadi ya agamamu, agamaku ya agamaku. Islam itu konsepnya adalah menyampaikan, bukan memaksakan. Kalau ada orang memaksakan maka salah kaprah sudah itu. Karena kita tidak boleh memaksakan orang dalam beragama. Mau pilih agama manapun silahkan. Allah nggak memaksakan. Bahkan Allah sendiri mengatakan kalau Allah mau jadikan satu itu Allah bisa, tapi Allah nggak mau gitu. Jadi jangan sampai melangkahi Allah dengan tindakan yang tidak tepat seperti itu.